Kenapa kok bisa begitu? The just shall live by faith. Orang benar hidup karena iman. Amin. Ya Pak, tapi kenyataan masalah rumah tangga saya itu kenyataan. I'm not walk by my side. Bapak berkata aku hidup bukan karena apa yang kulihat, tapi kenyataannya loh Pak, utangku banyak. Kenyataannya loh Pak, permasalahanku terlalu besar. Bapak berkata not by side, bukan karena aku lihatnya, tapi kenyataannya begini. Aku nggak peduli. Perasaan mau ngomong apa, kenyataan mau bicara apa, yang aku ngerti cuma firman berkata aku orang benar hidup karena iman. Amin. Iman itu apa? Kau percaya walaupun kau belum lihat, tapi akan terjadi. Amin. 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 Saya suatu kali, saya kan tinggal di daerah Semarang, di daerah Pulit. Tiba-tiba Indonesia itu kan kalau mau menyelesaikan banjir dengan cara apa saudara? Meninggikan jalan. Ya, itu cara Indonesia. Pokoknya kalau biar gak banjir, pokoknya pemerintah membangun jalan ditinggikan. Lu mau rumahnya mau tenggelam, mau apa terserah lah, pokoknya jalan ini pokoknya harus tinggi. Memang kenyataan. Tiba-tiba di daerah rumah saya jalannya tinggikan 1 meter, ninggikan 1 meter. Saya berkata Tuhan, ya mbok 20 cm kayak ninggikan kok 1 meter segini sudah. Ini rumah saya kan jadi kolam berenang saya malah nih. Tenggelam nih bisa rumah saya. Saya udah lihat begitu, tapi saya sudah bergaul dengan Tuhan. Saya didik anak saya harus bergaul dengan Tuhan dong. Dulu saya waktu kecil saya hidup dengan kebanjiran dan rumah banjir itu nggak enak. Bangun tidur, ceplok, wah, jadi malam habis rob dan banjir. Tiba-tiba saya lihat rumah, saya rumah dengan istri saya ini, saya berkata, aduh, udah nggak peduli pokoknya yang punya developernya nggak peduli, pokoknya rumah harus dibangun, jalan harus tinggikan. Yo, mau tenggelam terserah. Dan ini developernya sebetulnya terkenalnya begini, kami memang tak sengaja kok tak tinggikan rumahnya supaya yang nggak bisa tinggikan rumah lama-lama rumahnya nggak laku. Lu ada gitu ya? Kok jahat banget sih? Nanti tak beli murah, nanti saya bangun. Kok begitu sih? Terus tiba-tiba saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan, masa Tuhan mengizinkan aku kembali ke masa kecilku? Rumahku kebanjiran dan segala macam. Saya bisa sense di roh saya. Tuhan senyum sama saya. Wah, beres pasti. Ini pasti beres. Dah, saya udah bilang, lihat tuh jalan tinggikan 1 meter. Ya memang tahu. Rumah kita tenggelam dong. Tenang, sudahlah. Pokoknya aku percaya Dia pegang kendali. Amin. Dah. Tiba-tiba ada seorang teman datang ke rumah saya. Dia mau gini, Pak, lu rumah bapak nih tenggelam dong kalau jalannya ditinggikan. Memang. Nah terus bapak nggak bangun rumah? Dalam hati ini, saya nggak berani ngomong sama dia. Aku nggak punya uang, nggak berani saya. Nah itu hanya marah sama saya gimana? Ya nanti kita lihat. Loh, bangun dong Pak. Dalam hati, gua kagak punya uang tau gak? Tapi nggak boleh mengucap saya nggak punya duit. Ini kalau bangun minimal 300 juta. Dalam hati ini, saya tanya sama teman saya yang pemborong yang lain, kalau bangun berapa kalau sekarang di Semarang? Kalau renovasi 1,5 juta per meter. Dan rumah saya 300 meter persegi, berarti berapa? 300 juta. Saya berkata, teman ini bang, dibangun dong Pak. Tuhan aku percaya Pak. Gak punya duit? Gak punya duit sudah. Kalau saya gak punya duit ya gak bilang gak punya duit. Tapi saya gak mau ngomong, diam aja. Terus tiba-tiba, wah, Bapak udah mau bangun ya? Ya mau sih. Cuma apa? Ya pokoknya cuma. Oke, sudah selesai. Terus dia pergi. Besok paginya dia ke rumah saya lagi. Lihat, Pak, gini aja Pak. Besok Bapak pindah rumah. Loh, maksudmu? Ini orang yang sama yang kamu temu sama saya. Bapak pindah rumah. Secepatnya pindah. Kenapa? Rumah Bapak saya bangunkan semua. Total, cepat pindah. Yes. Saya dalam hati gini. Kamu serius? Serius? Kok gitu dah? Tuhan tadi pagi nyuruh saya untuk mengingat rumah Bapak. Pindah. Oke.
Siap, saya akan pindah secepatnya. Saya ngomong saya, kepak barang. Pindah rumah. Saya bilang, kepak barang, pindah rumah. Oke, siapa yang bangunin? Itu. Seperti apa? Terserah dia. Digerakkan seperti apa? Dia ngomong sama saya, pokoknya bapak mau model rumah kayak apa saja, tak buatin. Mau setinggi apa, tak tinggikan. Mau didak rumahnya, tak dakin. Mau model minimalis, model maksimalis, apa mau, terserah pokoknya. Tak buatin semua. Loh, kamu nih yakin? Yakin? Kamu udah ngitung? Tahu, saya pemborong lah. Hitungannya saya tahu. Habisnya berapa? Habisnya berapa kamu tahu? Tahu lah. Saya mau ngomong, saya petio loh. Saya bilang 300 juta loh. Saya nggak ngomong gitu sih. Dia bilang, pokoknya sudah jalan. Berarti oke, saya cari rumah. Saya sudah cari rumah. Jadi saya mau nyewa rumah segala macam, sudah deal, batal, gak jadi lagi, orangnya mintanya mahal sekali. Masa saya dibangunin rumah sama orang, saya sewa rumah harga 80 juta. Ya nggak layak saya itu. 80 juta. Lah uang aja nggak punya. Mau nyewa rumah 80 juta gimana? Tiba-tiba jemaat ini, Pak, Bapak rumahnya kan mau ditinggikan katanya. Bapak nggak mau pindah? Mau. Tapi pinjami rumah mau nak? Loh kok kamu pinjami rumah aku kenapa? Gini loh Pak, ada ceritanya. Ini maaf loh Pak ya, saya ngomong apa adanya. Ya, kok mau pinjami rumah saya kenapa? Jadi di daerah rumah saya tapi blok lain. Dan rumahnya tinggi sekali, sudah jadi. Tapi lebih kecil dari rumah saya yang lama. Gini loh Pak ceritanya. Pak, rumah saya ini sudah saya mau jual 2 tahun nggak laku-laku. Oh ya maksudmu? Mungkin kalau Bapak pakai cepat laku. Oke. Lah saya boleh pinjam berapa lama? Terserah. Pinjam aja Pak. Oke, saya lihat rumahnya sudah tinggi sekali, bagus. Oke, saya bilang istri saya, yuk pindahin barang, pindahin semua. Tapi tulisan depan rumah masih ada sudah, dijual kan masih ada tuh. Rumah pinjaman dijual 2 tahun nggak laku, dijual. No, hubungi nomor sekian. Begitu saya mulai pindahin barang saya, langsung ditelepon sama orang, Pak ini rumah mau dijual. Saya mau dibilang tidak kan rumahnya orang. Saya mau ngelepas tulisan juga nggak berani kan. Ini kan punya orang. Saya bilang iya dijual. Hubungi berapa? Ini hubungi nomor ini. Hubungi. Pak, ada orang mau nengok rumah. Ya nggak apa-apa, itu kan rumah. Mau pakai lah. Mau nengok terserah. Loh Pak benar tuh Pak. Bapak mau pakai langsung banyak yang nawar rumah saya toh. Ya sudah terserah. Dalam hati kebangetan banget. Loh saya sudah pindahin barang separuh sudah. Angkat-angkat aja susah. Saya bilang, sudah tak separuh udah masuk semua. Benar sudah. Dalam waktu saya pindah rumah, itu 3 kali orang masuk rumah. Yang paling jengkel kan, hari terakhir barang saya terakhir masuk, habis semua di sebelah saya, udah pindah. Tiba-tiba orang datang, Pak ada orang mau lihat rumah. Ya nggak apa-apa, silakan lihat. Ya dalam hati, jangan beli. Saya tahu. Tiba-tiba istrinya bilang, aku suka rumah ini Pak. Saya lemes, aku barusan selesai pindah, belum ngicip 1 malam rumah ini. Saya bilang, aku senang rumah ini Pak, harganya berapa? 750 juta. Pak, ini tak beli sekian ya? Ya enggak apa-apa. Dalam hati saya, ya kamu ngomong sama yang punya sana. Tiba-tiba teleponnya yang punya, kamu mau beli rumah ini? Saya ngomong sama istri saya, ya aku percaya sih Tuhan dia pegang kendali. Rumahmu laku. Istri saya lemes. Aku sudah 2 minggu pindah rumah, hari ini selesai pindahan langsung dibeli orang. Rasanya kayak apa? Sudah tahu pindah rumah kan? Yeah. Rasanya kayak apa? Saya berkata, capeknya minta ampun. Tiba-tiba saya bilang, sudah tenang. The just shall live by faith. Orang benar hidup karena iman. Rumah kita dibangunin 300 juta sama orang aja kita nggak keluarkan 1 peser pun. Masakan begini Tuhan tidak akan kendali. Terus tiba-tiba ownernya yang minjemin rumah saya ditelepon, Pak saya deal dengan harga Bapak. Mau berapa? 750 juta. Mau, oke. Tapi dengan 1 syarat. Syaratnya apa? Temanku lagi pakai rumahmu. Nah terus dia lagi nunggu rumahnya dibangun. Ini rumah saya masih dibangun. Dalam taraf dibangun sudah masih. Sekarang masih dibangun. Saya masih pakai rumah pinjaman. Kamu tidak boleh pakai rumah itu sampai rumahnya jadi. Ada yang mau beli nggak orang begitu? Nggak ada. Dengan cash. Kamu nggak boleh pakai rumah itu sebelum rumah gembalaku itu selesai dulu. Mau nggak? Dealnya begitu. Sudah, mau sudah. Pusing nggak? Saya bilang Tuhan itu keren.
Saya pakai ini. Selesai kapan? Terserah. Pokoknya rumah jadi baru saya pindah. Yang beli juga nggak masalah. Bisa nggak sudah percaya? Dia Tuhan pegang kendali. Amin. Pertanyaannya, kalau engkau bisa mempercayakan hidupmu ke Tuhan, Dia akan dandani saudara. Ya, amin. Cerita saya berduanya, bagaimana jalan dengan Tuhan. Amin. Kalau saya ngalami, saudara harus juga ngalami. Amin. 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 Yuk kita berdoa.